Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sampai juga di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana sebentar lagi kita semua sebagai umat muslim akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan serta bisa berkumpul dengan keluarga juga saudara kita. Oke, di episode terakhir kali ini, yaitu episode ketiga, titik temu. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan seorang guru juga di SDN 128 Hor Pancuh, Bandung, yang mana beliau adalah guru PAI yang dulunya menggantikan kakaknya yang juga mengajar di SDN 128 Hor Pancuh, yang mana kakaknya itu sempat mengajar saya pribadi, meskipun tidak mengajar reguler, tapi saya merasakan pengajarannya saat pesantren kilat atau saat bulan Ramadan, yaitu Bu Hajah Yeti. Dan narasumber kita kali ini adalah adiknya dari Ibu Hajah Yeti, yaitu Bapak Septiari Islamia. Mau tahu kayak gimana? Oke, langsung aja, go! Oke, halo guys semuanya. Akhirnya kita sampai di episode ketiga atau episode terakhir nih. Nah, ini spesial nih, saya ketemu dengan Mr. Septi. Mr. siapa nama jelasnya? Septiari Islamia. Septiari Islamia. Ini kenapa saya bilang Mr. karena kita ngajarnya bahasa Inggris ya. Betul. Jadi mending apa nih, mending Pak Pasar atau apa ya panggilnya? Bebas saja. Bebas saja ya, oke. Kalau pas lagi sekarang ini mungkin Bapak aja ya. Boleh. Karena kan sesuaikan dengan tema nih. Gitu. Oke, Bisa. jadi Pak Septi ini dulunya menggantikan kakak Pak Septi ya yang di sini. Ya, betul sekali gitu. Jadi waktu itu tahun berapa tadi? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu. Saya tiba-tiba ditelepon, bukan ditelepon sih dulunya. Kalau nggak salah Lebaran, tiba-tiba kakak tuh nawarin, Septi mau nggak ngajar di SD teteh, ngajar naon, bahasa Sunda, ya ngajar agama, soalnya kan teteh sebentar lagi pensiun. Oke, boleh cerita kalau emang itu mah. Ayolah kita ngajar suatu. Nah, kapan ada waktu? Kebetulan pada waktu itu lagi musim ujian praktek. Pada waktu itu pertama kali saya dibawa ke sini dan dikenalkan dengan guru-guru di sini. Pada waktu itu kalau nggak salah Bu Yeti itu pensiun bulan April kalau nggak salah. April atau Februari, lupa lagi. Yang jelas nah 2 minggu sebelum saya dibawa ke sini, dikenalkan dengan guru-guru di sini. Pertama dengan ketemu dengan kepala sekolah Ibu Tati waktu itu. Nah, Ibu Tati dikenalkan dan tentunya melamar mungkin ya, mengenalkan bahwa yang akan meneruskan beliau di sini untuk mengajar pendidikan agama Islam, saya sebagai adiknya. Di sana kita berbicara panjang lebar dan pada akhirnya disetujui. Ya, silakan saja karena memang posisi yang kosong belum ada, sehingga saya disiapkan untuk meneruskan dan tentunya juga karena kakak saya itu mengajar kelas 5 dan 6, otomatis saya juga ditugaskan untuk mengajar kelas 5 dan kelas 6. Waduh, karena memang sebetulnya satu ya bahagia ada, yang kedua itu tantangan baru untuk saya, karena kan sebelumnya saya ngajar di tingkat SMA. Sebelumnya saya mengajar bahasa Inggris di tingkat SMA, dari SMA ke SD. Waduh, gimana bisa nggak ya? Udah bahasa Inggris? Ya, biasa ya. Dari bahasa Inggris ke agama. Karena memang kalau
eh, saya punya basic bahasa Inggris juga. Kalau dari segi agamanya sendiri saya pernah mondok waktu itu. Nah, pas itu udahlah, jadi pada saat itu mulai semester 2 akhir saya dikenalkan kepada anak-anak pada saat itu, karena dan langsung memegang kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6 ya, dan memang ya pengalamannya begitu. Ada sedikit shock culture mungkin ya. Pastinya ada sedikit shock culture ketika bagaimana saya menghandle anak-anak SD dan menghandle anak-anak SMA, di mana anak-anak SMA itu lebih lebih enjoy secara pribadi. Kalau SD kan nggak bisa. Kalau SD harus intens, pendekatannya harus intens, apalagi yang diajarkan adalah agama. Itu yang diajarkan adalah agama yang notabene akan dibawa nanti ke akhirat nanti. Tidak hanya urusan dunia, itu tanggung jawab saya pribadi lebih besar. Ya, karena yang saya ajarkan moral loh ini, bukan urusan dunia ya. Kalau bahasa Inggris kan bisa dibilang tidak begitu berpengaruh lah. Artinya hanya untuk bekal di dunia saja. Tapi kalau agama selain untuk dunianya juga untuk akhiratnya. Itu yang sebenarnya bikin salah satu mungkin tanggung jawab lebih sebagai guru agama. Seperti itu gitu. Tapi ya bagaimanapun, kemudian saya juga di sini dikenalkan dengan Umi Ani sebagai guru senior. Ya kan di sini tuh ada 3 waktu itu guru agama tuh. Ada kakak saya sendiri, Bu Yeti, Ibu Umi Ani, dan Pak Irfan. Irfan. Ya, Pak Irfan pada saat itu, Pak Irfan. Namun kemudian Pak Irfan karena mendapat panggilan ke-3K sehingga dipindah tugaskan ke SD Cisitu. Nah, waktu itu setelah Pak Irfan pindah, otomatis kosong nih satu guru agama. Satu kelas guru agama, diangkatlah Bu Lela pindah menjadi guru agama. Karena Bu Lela juga basicnya adalah keagamaan satunya ya. Jadi secara administratif linearnya ke pendidikan agama. Jadilah ini bertiga kita, saya, Bu Ani, dan Bu Lela yang mengajar pendidikan agama Islam di SDN 128 Huruf Pancur ini sejak 2 tahun yang lalu. Wah, luar biasa. Mas Septi ini jadi ngajar kelas berapa nih? Ya, kelas 5 dan kelas 6 masih bertahan di kelas 5 dan kelas 6 ya, karena kalau untuk ke kelas rendah kayaknya nggak dulu deh. Karena di 5 dan 6 juga agak lumayan ya, agak lumayan, apalagi ya saya melihat kultur daerah sini, lingkungan, wah, menjadi tantangan besar ya, pasti. Pantesan waktu pas pertama kesini pas saya lihat bahwa asam mirip guru-guru saya waktu dulu gitu kan pas kesini tuh. Karena kan Bu Hajah Yeti itu pernah ngajar di sini kan, tapi beda SD. Kalau saya dulu SD 2, kalau Ibu saya kurang tahu SD berapa ya gitu. Tapi ketika pesantren kilat, nah semua tuh gabung Pak, SD 1, 2, 3, 4. Jadi makanya kenal dengan guru-guru lain itu ya pas event pesantren kilat. Makanya di sana tuh merasa flashback pas lihat muka pasien itu, siapa gitu ya. Oh iya, ternyata adiknya gitu. Tapi emang luar biasa ketika saya masih ingat tuh pas kasih materi di pesantren kilat, wah emang mantap itu. Materi ini disampaikan, sampai saya juga sampai ingat sampai sekarang, sampai teman-teman lain juga sama seperti itu. Dan kalau nggak salah pas itu juga ngajar bahasa Inggris di sini ya? Ya, betul. Mantap. Karena kebetulan saya juga ada basic sedikit bahasa Inggris. Makanya saya juga ketika kemarin di tahun lalu, tahun 2023 2024 ini adanya muluk bahasa Inggris, sehingga kemudian Ibu Kepala Sekolah menugaskan 4 orang untuk mengajar bahasa Inggris. Ada saya, Pak Miftah, Agit, dan Miss Nisa yang mengajar bahasa Inggris di SDN 128 Huruf Pancur. Bahasanya jadi lebih beragam dan seru ya. Kalau zaman saya cuman Mister Miftah aja nih bahasa Inggris semuanya. Sampai sekarang ya alhamdulillah saya juga bisa ikut terjun ke
SDN 128 Halu Pancu bersama para senior dan guru-guru saya, sebuah kehormatan bagi saya yang dulunya belajar, sekarang bisa berbagi sama adik-adik yang lain. Ya begitulah. Jadi ya intinya tidak menutup kemungkinan ada berkarir di dunia pendidikan itu ya banyak hal yang terjadi yang dulunya murid kemudian membuktikan diri ke sekolah alumninya dan menjadi staf pengajar di sini. Itu sangat satu yang mungkin kalau kalau dari sisi kemanusiaannya adalah tanggung jawab moral mungkin ya, tanggung jawab moral, merasa bertanggung jawab ingin memajukan sekolah alumninya. Kemudian yang kedua kalau dilihat dari kacamata agama sendiri itu merupakan insya Allah akan menjadi amal jariah kita. Karena kan ya guru itu salah satu yang amalnya paling banyak. Ya, yang menjadi guru itu satu ya itu tadi walaupun Bapak secara banyak sekali dengan gajinya kecil, apalagi guru honor itu kan gajinya, tapi insya Allah Allah yang akan menggaji kita. Yang akan siapa tahu anak-anak didik kita nih, siapa tahu salah satu dari mereka yang akan menyelamatkan kita di surga nanti. Salah satu dari mereka yang istilahnya kita tidak tahu di antara mereka ada saja doa-doa yang diijabah oleh Allah. Betul. Yang mendoakan kita, yang akan menerangi kubur kita, yang akan menjemput kita di surga. Siapa tahu, kita tidak tahu. Makanya tugas kita hanyalah kita memberikan pendidikan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh hanya mengharapkan keberkahan dari Allah, hanya mengharapkan ridho Allah karena Allah semata. Itu saja harus kita lakukan. Itu tanpa harus, itunya tanpa memikirkan hal duniawi lah. Ya karena kan ya bisa dibilang untuk AG sendiri di dunia pendidikan merupakan dunia yang baru mungkin ya. Ya betul. Dunia yang baru untuk dibilang dunia pendidikan. Artinya memang iya kalau memang karena guru itu basicnya adalah pengabdian. Basicnya adalah pengabdian, bukan untuk mencari cuan. Jadi dasarnya pengabdian karena ya itu dan berbeda dengan bekerja di perusahaan-perusahaan umum yang lain yang basicnya benar-benar cuan ya. Tanpa ada pengabdian dan artinya bedanya pengabdian terhadap perusahaan lain dibayar oleh uang, tapi kalau pengabdian di dunia pendidikan Allah yang menjadi saksi. Luar biasa. Itu yang berbeda. Terima kasih, saya jadi menginspirasi banget ya saya pribadi. Oke nih jadi besar lagi ya, apa ya kebiasaan manggil besar ya karena guru bahasa Inggris saya juga nih sama Pak Miftah dan Miss Anissa juga kami minta. Oke, jadi pengen nanya nih, sekarang kan udah menuju ke Lebaran ya, berarti kan sudah hari-hari terakhir Ramadan. Ya. Nah, materi kali ini Pak Septi yang pengen ditanya itu apa aja sih keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Wah, menarik, sangat menarik ya. Jujur ketika kemarin akhirnya menyodorkan ingin berbagi istilahnya dan ketika saya minta ini istimewa karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya jelas sebetulnya bulan Ramadan sendiri merupakan sebuah bulan yang sangat diistimewakan dari 12 bulan hanya 30 hari ini dimana seringkali saya bilang kepada anak-anak hanya di bulan Ramadan Allah mengobrol pahala istilahnya kan. Bukan hanya baju di mall yang diobrol di diskon habis-habisan ya, Allah juga mengobrol pahala di bulan Ramadan hanya 30 hari dalam 1 tahun. Kenapa bulan Ramadan istimewa? Yang pertama itu bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Itu yang menjadikannya istimewa, diistimewakan dari bulan-bulan yang lain. Karena hanya di bulan Ramadan ya seperti kita tahu berbagai macam amal ibadah pahala dilipat gandakan. Apalagi nih di 10 hari terakhir. Nah, kenapa? Ada apa sih di 10 hari terakhir? Ya kan? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa hanya di 10 hari terakhir itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hanya 1 malam.
hanya 1 malam. Itu bocorannya di 10 hari terakhir yang pertama. Yang kedua, hanya diturunkan di tanggal-tanggal ganjil. Jadi kalau dari 10 hari, tanggal ganjil hanya 5 hari. Ya kan? Dari 10 hari tanggal ganjil hanya 5 hari. Di malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Di 5 hari itu maka ya disunahkan di malam-malam terakhir ini lebih banyak melakukan istilahnya meningkatkan peribadahan, meningkatkan ibadah, menghidupkan malam-malam. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW di malam-malam terakhir selalu menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah bersama. Makanya kita kenal dengan iktikaf, ya kan? Kita kenal dengan diam di masjid sampai waktu sahur, dari mulai tarawih sampai waktu sahur diam di masjid walaupun hanya untuk tidur, nggak jadi masalah. Tapi ya apalagi jika dibarengi dengan ibadah-ibadah lain, zikir, kemudian memperbanyak zikrullah, tahsin Quran, tadarus atau apapun itu ya, karena itu siapa tahu jangan sampai ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar kita sedang tidur. Nah, kalau tidak di masjid itu nggak jadi masalah, kan? Ya, karena ya disunahkan untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan ribuan malaikat untuk mencatat amal ibadah kita. Ya, itu termaktub dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, orang-orang yang berada dalam Lailatul Qadar insyaallah akan diselamatkan sampai fajar tiba. Malaikat turun di sana. Itu keistimewaannya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran seutuhnya diturunkan pada malam Lailatul Qadar bersama Jibril dan malaikat yang lainnya. Makanya itu yang menjadikannya malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya jika kita membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu sama saja kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan bahkan lebih. Nah, pahalanya setingkat sedahsyat itu. Makanya sangat disayangkan jika malam terakhir ini kita sia-siakan. Karena Karena belum tentu kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Terus belum tentu juga ya usia kita sampai ke 1000 bulan itu. Nah, itu dia. Betul. 1000 bulan kalau dibagi 12 berapa tahun? 83 aja. Enggak ya? 1000 bulan bagi 8 bulan Bagi 12. Apa ya? Waduh, 80 ada. Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Kurang lebih. 1000 dibagi 12. Ya, boleh dihitung kalkulator. Kalau kita lihat perbandingan ya kita matematis ya kan. Itu 1000 bulan. Ya 1000 dibagi 12. 1 tahun kan ada 12 bulan kan ya. Oh iya, 83,3. Sekarang kita beribadah selama 83 tahun hanya dalam 1 malam. Luar biasa. Dan malam itu tidak bisa diberikan kepada semua orang. Tidak kepada semua orang. Ada beberapa orang yang tertolak ke malam Lailatul Qadar. Ada juga ya. Ada 4 golongan. Ada 4 golongan yang tidak akan diberi Lailatul Qadar oleh Allah. Yang pertama adalah mereka golongan orang yang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, amalan-amalan lainnya bagus. Namun ada satu hal yang membuat dia tertolak, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia durhaka kepada orang tuanya. Itu golongan yang pertama. Dia durhaka kepada orang tuanya karena orang tua, ya. Walaupun sholatnya bagus, ibadahnya bagus, kita menyakiti hati orang tua kita sudah tertolak, tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua merupakan itu tadi yang tadi saya bilang, orang peminum, pecandu minuman keras,
mereka ya secara otomatis tertolak, tidak akan pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Golongan yang ketiga adalah mereka yang mempertahankan permusuhan kepada sesama muslim maupun non muslim. Selama bermusuhan dia akan tertolak, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun ya itu tadi ibadahnya bagus, amal ibadahnya bagus, sedekahnya lancar, tapi dia punya musuh, bermusuhan dengan sesama muslim yang lain. Maka bahkan kan sementara kan makanya selama sebelum kita memasuki bulan Ramadan kita disarankan atau disunahkan saling maafan agar itu tadi salah satunya tidak ada permusuhan, tidak apa, menghindari berbagai macam permusuhan sehingga kita bisa digolongkan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa itu tadi? Orang yang bermusuhan tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan golongan yang terakhir adalah mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, seringkali nih ya ketika karena kita berselisih paham, berselisih pendapat, sehingga selain bermusuhan kita bahkan tidak mau meminta maaf, tidak mau meminta maaf dan tidak mau memaafkan, sehingga itu dia terputuslah tali silaturahmi. Karena apa kan? Karena Rasulullah bersabda orang yang ingin selamat dunia dan akhirat adalah perpanjang tali silaturahmi. Agama Islam mengajarkan hal itu untuk selalu mempererat dan memperluas tali silaturahmi. Karena apa? Dengan silaturahmi kita bisa memperluas rezeki kita, memperluas amal ibadah kita. Nah, makanya orang yang memutuskan tali silaturahmi tertolak oleh sistem Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Otomatis ya. Otomatis gitu. Karena kan dia memutuskan nggak mau kenal dengan yang lain. Gitu. Bahkan satu orang atau dua orang sekalipun. Makanya jangan pernah putuskan tali silaturahmi dengan siapapun itu. Bahkan dengan orang yang dengan misalnya dengan orang tua kita misalkan, apalagi dengan orang tua kita, jangan sampai kita apalagi memutuskan tali silaturahmi. Wah, bahaya. Walaupun secara kasar nih orang tua berbuat zolim kepada kita, walaupun orang tua kita, ayah kita atau ibu kita menelantarkan kita, tapi kita tidak berhak untuk membencinya karena beliau adalah orang tua kita. Dan kita tetap menghormatinya walaupun beliau misalkan berbuat zalim kepada kita. Nah, itu makanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin di sana. Sekalipun orang itu berbuat zalim kepada kita, ya kita tidak harus membalas hal yang sama sehingga sampai memutuskan tali silaturahmi. 4 golongan ini tertolak, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar walaupun dia itikaf setiap malam. Ya, walaupun ibadahnya bagus. Ya, tapi dia punya keempat hal ini sudah tertolak secara otomatis. Ya. Tidak akan dipilih oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti termasuk kalau misalnya ada nih Sir, mungkin ada contoh kejadian ya, kita berteman nih by WA. Nah udah gitu ya karena tadi ada masalah, dia langsung ngeblokir. Itu termasuk memutuskan tali silaturahmi nggak sih? Memblokir WA itu? Memutuskan tali silaturahmi sebetulnya hakikatnya ada di hati sih sebetulnya. Oh, di hati ya? Ya, hakikatnya ada di hati. Walaupun mungkin blokir WA atau blokir IG salah satu manifestasi. Iya. Ya kan, salah satu manifestasi. Ya, artinya, tapi kalau selama hatinya, tapi kadang-kadang kan zaman sekarang itu benci tapi rindu. Asik. Ya. Kadang-kadang benci tapi rindu kan kadang-kadang karena misalkan kalau berselisih paham, saya benci sama orang ini, tapi pada saat itu tapi saya rindu dengan pertemanan yang sebelumnya terjalin. Nah, artinya selama masih ada kata rindu, selama masih ada artinya bahkan memberanikan diri untuk meminta maaf. Nah, itu belum termasuk memutuskan tali silaturahmi. Tapi kalau memutuskan tali silaturahmi bahkan ketemu saja nggak mau. Ya, di blok WA misalkan misalnya WA kita di blok, tapi ketika kita nelfon masih diangkat ya belum. Ya, tapi kalau kita telepon udah di reject, kemudian kita datengin rumahnya nggak mau tidak dibukakan pintu,
ketemu di jalan di ini, jalan-jalan berpura nggak kenal, nah itu sudah fix itu apa masih ada beberapa apa istilahnya kepastian hal-hal yang membuktikan bahwa dia memutuskan tali silaturahmi. Ya gitu, karena kan sebetulnya kan tali silaturahmi walaupun jarak itu tidak harus menjadi penghalang untuk saat ini gitu kan, jarak tidak menjadi penghalang. Ada WhatsApp, ada telepon, ada apapun, beda dengan dulu zaman dulu. Iya, betul. Dulu kadang-kadang silaturahmi terputus hanya karena jarak. Kalau sekarang kan udah enggak. Ya, karena mungkin sekarang karena kuota. Ya. Gitu. Kuota bisa ikut hotspot yang lain. Oke, betul. Oke, Sir. Wah, luar biasa ya. Banyak banget ilmu yang bisa didapat dari Agi pribadi juga gitu kan. Jadi ada ilmu baru. Dan semoga juga yang nonton ini semakin terinspirasi dan semakin giat lagi ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini nih. Amin. Ayo kita farming pahala ya. Hunting lagi nih pahalanya, perbanyak terus. Oke. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, gaskeun. Jangan kasih kendor. Oke, terima kasih banyak buat hari ini Pak Septi ya, udah meluangkan waktunya kita bisa berbagi di acara titik kumpul ini. Ya, semoga nanti bisa berbagi lagi di lain kesempatan, karena masih banyak lagi nih ilmu yang harus kita gali ini ya. Nah, oke. Paling sekian Sir ya, yang jadi Sir lagi. Mas Septi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kalau ada yang mau nanyain boleh nih nanti di kolom komentar ya. Barangkali ada murid-muridnya Pak Septi atau dari murid-muridnya tadi Bu Haja Yeti juga, silakan komentar aja di bawah, nanti bisa langsung kita balas. Oke. Ya, paling di hari terakhir ini saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama ya. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga kita nanti dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan juga kita diberi kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin. Oke, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini di episode 3 dan ini sekaligus episode terakhir Pak Septi ya. Jadi nah ini dia episode terakhir, langsung undang yang the best. Oke ya. Gitu, oke. Terima kasih telah menyaksikan dari awal episode pertama sampai sekarang episode terakhir, dan mungkin kita akan ada lagi di season selanjutnya mungkin titik kumpul ini ya. Tapi kalau misalkan banyak yang request adain tiap minggu atau tiap bulan, kita bisa aja ya Pak Septi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.